Video tingkah segerombolan emak-emak kembali muncul hingga viral di media sosial. Terlihat mereka malah menjadikan kuburan sebagai tempat piknik. Ya Allah, astagfirullah. Rasanya adik tuh masih boleh diselamatkan lagi, kasihan dia. Kalau kita tengok, kalau minta maaf lah, kalau ada orang Indonesia, banyak klip-klip dari Indonesia pelik-pelik. Betul. Menari di kubur, bergendang-gendang di atas kubur, menyanyi-nyanyi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, isu berkenaan dengan ziarah kubur ini masih menjadi khilafiyah daripada kalangan ulama. Ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang tak membolehkan. Tapi saya pribadi tak mengambil jalan tengah melihat tujuan dari ziarah kubur tersebut. Jika tujuan daripada ziarah kubur tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kematian sehingga iman kita bertambah untuk melakukan kebajikan-kebajikan, maka saya rasa benda ini adalah suatu hal yang baiklah dan boleh dilakukan. Apabila justru sebaliknya, jika dengan ziarah kubur itu dapat mendekatkan diri kepada kesyirikan, misalnya dengan meminta-minta dekat kuburan tersebut, maka hal ini tentu dilarang dalam ajaran Islam. Nah teman-teman, adapun ketika kita berziarah kubur itu tentu memiliki adab-adab yang telah diajarkan dalam Islam. Salah satu di antaranya adalah tidak duduk di atas kuburan. Tetapi bagaimana jika ada sekelompok orang yang datang ke kuburan ini bukan untuk mengingat kematian, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru mereka buat makan-makan, mereka berjoget-joget layaknya piknik dan staycation lah di pinggir pantai. Nah, coba kita tengok videonya ya. Video tingkah segerombolan emak-emak kembali muncul hingga viral di media sosial. Terlihat mereka malah menjadikan kuburan sebagai tempat piknik. Nuansa keseruan emak-emak yang piknik di kuburan tersebut semakin menguat dengan adanya pengeras suara yang dioperatori oleh seorang pria. Bukan itu saja, area pemakaman itu menjadi area seseruan bagi emak-emak tersebut untuk berjoget. Tanpa batu nisan, makam juga jadi ikut sebagai tempat duduk mereka. Astagfirullah. Ya, coba nih tengok ya teman-teman ya. Ini perbuatan-perbuatan yang sangat memalukan ya. Coba, ini dilakukan oleh orang-orang Islam sendiri guys. Mereka mengenakan tudung, tetapi akhlak mereka tidak mencerminkan Islam yang baik lah. Astagfirullah. Nah ini juga ada video lain ya, yang mana ada dua orang wanita ini nampak berjoget juga di atas kuburan. Nampaknya nih kuburan daripada orang tuanya ya. Coba tengok. Viral dua orang gadis jogetan di makam. Ya Allah, astagfirullah. Coba teman-teman bayangkan bagaimana jika perbuatan ini dilakukan oleh anak daripada orang yang meninggal nih. Astagfirullah. Padahal orang yang meninggal itu ya, amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya adalah anak soleh yang mendoakannya. Tapi kita tengok di sini bukan mendoakan, justru mereka joget-joget di atas makam. Bagaimana kata orang yang meninggal itu ya? Astagfirullah. Nah ini juga ada sebuah video ramai orang-orang tengah berzikir di atas kuburan, tetapi dengan cara yang pelik. Coba kita tengok ya. Rasanya adik tuh masih boleh diselamatkan lagi, kasihan dia netizen. Ya Allah, ini ada budak nih ya. Astagfirullah. Jadi bukan berpikir ya, macam menjadi supporter lah di stadion gitu. Astagfirullah. Ini ya perbuatan-perbuatan yang tentu keluar daripada koridor Islam. Maka tak heran ya jika klip-klip ataupun video-video semacam ini juga viral di Malaysia, dan bahkan video-video semacam ini telah sampai di kalangan ustadz-ustadz yang ada di Malaysia.
Bahkan salah satu ustadz tersohor yang ada di Malaysia ini juga ikut mengomentari dan menanggapi berkaitan dengan video tersebut. Nah, coba kita simak bagaimana tanggapan daripada Ustadz Azhar Idrus ya. Tengok perbuatan-perbuatan orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Satu golongan kalau dia buat benda-benda agama melampau-lampau. Melampau-lampau. Ini yang tak boleh ya, Wahabi, melampau-lampau. berdakwah, Berlebihan lah. larang dan sebagainya. Jadi mana satu betul? Ustazah Aina Channel. Baik. Betul. Ada satu golongan kalau dia buat benda-benda agama melampau-lampau. Wahabi berdakwah, larang dan sebagainya. Jadi mana satu betul? Kita pun jadi dilema lah. Kalau kita tengok, kalau minta maaf lah, kalau ada orang Indonesia banyak klip-klip dari Indonesia boleh menari di kubur, bergendang-gendang di atas kubur, menyanyi-nyanyi. Keadaan yang memang tak sesuai dilakukan di kubur. Betul. Kemudian ada golongan Wahabi di sana juga marah dan sebagainya. Jadi yang mana satu betul? Wahabi itu betul, yang mana betul? Nampak? Okey, inilah tajuk kita ni, kembalikan Maka tak heran ya jika Wahabi ini melaranglah untuk lakukan secara kubur jika dilakukan semacam video-video Nabi tadi. SAW bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan sederhana. Maknanya kalau ziarah kubur bersederhana, kerana dia termasuk ibadah. Kalau kita berpuasa bersederhana, kita solat sederhana. Nah, jadi jangan, bukan makna sederhana tak boleh banyak, tak boleh melampau batas. Bila dah melampau batas masuk dalam larangan. La tublu fi dini kau, jangan kamu berlebih batas, melampau batas dalam beragama. Itu larangan. Nah, tapi jangan sampai jadi macam Wahabi, sampai ziarah kubur pun dikatakan sebagai penyembah kubur. Itu bukan. Jangan ekstrim, ganas sangat melarang orang, dan jangan sampai berlebihan dalam beribadah. Kita di tengah-tengah. Wahabi pun tidak, Gulu pun tidak. Nampak? Batu hati-hati. Bukan semua yang melampau-lampau itu ahli sunnah wal jamaah. Nampak lagi, ahli sunnah wal jamaah bukan dakwaan. Bukan sekadar kita buat baju, kita pun cok di belakang Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah Ladang Baru. Tak jadi Ahli Sunnah. Ahli Sunnah ni pegangannya Ahli Sunnah dan amalannya Ahli Sunnah. Nah, Wahabi sampai apa benda pun dibida'ahkan orang. Sunnah yang benar bukan jenis kita membida'ahkan orang. Kalau sampai ini bid'ah, ini haram, ini sesat, ini bid'ah, ini haram, itu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Betul. Kalau melampau-lampau dalam beribadah sampai cium benda yang tak suruh dicium, menyari-nyari di kubur, dah beribadat campur habis laki-laki perempuan berzikir dalam gelap dan sebagainya, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Kita pergi ke kubur kerana Nabi suruh ziarah, zurul kubur. Kita pergilah kamu ziarah kubur, fa innaha tuzakirul akhirah, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kamu akhirat. Kalau ustaz kata orang Turki yang menari itu, tak, itu hukumnya harus. Nampak? Kerana tidak ada yang haram, gerakan budaya mereka. Nah, kemudian bila mereka menari, mereka ingat kepada Allah, tidak ada salah. Yang salahnya kalau kita nak zikir kena menari, itu baru salah. Nampak? Kerana yang ditunjukkan dalam sunnah, zikir itu bukan kena menari. Nabi berzikir berdiri, Nabi berzikir sambil duduk atau baring. Uzkurullah qiyama wa qu'uda, zikirlah Allah dalam diri boleh, dalam duduk pun boleh, atau kamu atas jambil sedang berbaring boleh, atas kenderaan pun Nabi berzikir naik unta. Nah, tapi kalau orang menari, mereka menari tak salah, asalkan tidak ada benda yang takhalluf dengan syarak, campur laki perempuan dan aurat dan sebagainya. Okey, jadi kita sunnah ini sederhana. Nah, sekarang kalau kita tanya golongan yang tadi yang ekstrim, semua benda haram. Sampai kawan tu pergi di kubur, nah, dia pun kata lama anak-anak rindukan mak, haram, syirik. Salah ni. Dia kata pasal cakap dengan roh, syirik.
Syirik kok mana? Tapi dah kita terpengaruh, kita rasa itulah jawapan yang betul, kita pun silap. Dia salah jawab, kita pun salah. Tak salah. Nampak? Sunnah ini, gerakan ahli sunnah wal jamaah Sawadul Azab, mereka tak gaduh dalam memberikan jawapan. Mereka akan cari sumber daripada pandangan-pandangan ulama mu'tabar. Nak tak salah. Pergi kubur mak, lama rindu ke mak, tak salah. Luahan. Nah, tak salah, itu tidak syirik. Ini semua benda syirik. Tak syirik guys. Nampak tak? Lepas baca doa bunun, bina'ah dolalah, masuk neraka. La ilaha illallah. Bukan PI yang fatwa, Imam Syafi'i. Nampak? Imam Syafi'i. Dia tak baca ke Nabi SAW lepas perang Badar, Nabi pergi 4 hari selepas perang ke tapak peperangan. Nabi tanya mana mayat-mayat tentera kafir. Nah, sahabat pun datang mari tunjuk, dia sudah dibuang dalam lubang dalam satu kulat. Nabi pun pergi, Nabi letakkan kaki kanan Nabi di hadapan lubang, Nabi itai. Nabi pun sebut nama, ya Fulan ibnu Fulan, ya Fulan ibnu Fulan, wahai Fulan bin Fulan. 4 orang Nabi sebut nama dengan bin. Ya Allah. Mati tak lagi tu? Mati dah. Lepas Nabi sebut 4 orang, Nabi katakan hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Adakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh berhala kamu itu benar? Wa ini al-yaum, sesungguhnya aku pada hari ini wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Aku dapati apa yang Allah janji kemenangan kepada tentera Islam adalah benar. Terkejut sahabat tengok warna ni. Ya Rasulullah, apa cakap dengan orang mati? Pecah perut dah. Dalam hadis kata sudah membusuk. Mayat sudah busuk. Macam mana tuan cakap dengan orang yang sudah mati, dah pecah perut? Nabi kata tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Maknanya mayat lebih mendengar daripada kamu. Tapi mereka ini tidak ya, salah kuasa satu menjawab. dalil ya bahwa orang yang meninggal itu akan jadi tak mendengar salah. doa kita. Tak, mak pergi kubur lama rindu ke mak, tak salah. Yang salahnya balik nama, tak ada orang nak nanya. Itu baru salah. Tak. Atau suami dia, saya abang mari nak kampung. Nikah pula. Aku baru dah baru. Nah, tapi kalau khabar hidup, tak ada salah. Itulah kalau dia nak khabar, kalau sunnah, dia tidak jawab lagu tu. Semuanya haram, semuanya syirik, semuanya bid'ah. Itu bukan sunnah. Nah, ahli sunnah bukan golongan yang kasar yang membid'ahkan amalan orang. Mereka sibuk untuk mencegah kemungkaran. Kemungkaran bukan baca kunut, talqin bukan kemungkaran. Kemungkaran ni ma haruma bi ijma'in, perkara yang haram dengan ijma'. Kunut tu bukan benda haram, benda khilafiyah. Nah, dua mazhab kata tidak sunat. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi la yusannu, tak sunat. Mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i wa yusannu yusannu talqin ba'da dafni, disunatkan talqin selepas mati. Ini bukan mungkar. Nampak? Baca surah Yasin dekat orang yang nak mati atau surah Ra'd, itu bukan mungkar. Nampak? Itu ma ikhtalafa fihi 'indal ulama, perkara yang telah berlaku perselisihan padanya di sisi ulama. Itu bukan perkara mungkar. Jadi sunnah ialah sederhana. Jangan gaduh-gaduh nak hukum kafirkan orang, nak sesatkan orang. Jangan gaduh kita nak kata orang tak betul dan sebagainya. Tapi belajar agama, tak seperti yang tunjukkan oleh para sahabat, dan kita sebarkan Islam dengan kedamaian. Wallahu. Baik, itulah tausiah daripada Ustadz Azhar Idrus, yang mana Ustadz Azhar Idrus ini tadi membahas berkenaan dengan sunnah. Jadi sunnah ini merupakan perkara yang sangat sederhana, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tadi juga beliau mencontohkan berkenaan dengan kunut subuh. Kunut subuh ini bukanlah perkara yang mungkar, tetapi perkara yang khilafiyah. Sebab berkaitan dengan kunut subuh ini ada sebagian ulama yang mensunahkan, ada sebagian yang tak melakukan. Tapi perkara-perkara semacam ini itu bukanlah perkara yang mungkar. Mungkar itu apabila telah bercanggah daripada syariat Islam, keluar daripada koridor ajaran Islam.
Tentu ini yang harus kita cegah dan harus kita betulkan. Nah, kembali kepada ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini sejatinya adalah mengingatkan kita kepada kematian dan mendekatkan diri kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, dulu ziarah kubur ini pernah dilarang oleh Rasulullah SAW karena pada masa itu berdekatan dengan zaman jahiliyah. Rasulullah khawatir orang-orang yang ziarah kubur ini bukan untuk mengingat kematian tetapi nak meminta-minta sehingga mendekatkan kepada kesyirikan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian Rasulullah SAW ini membolehkan ziarah kubur sebagaimana hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Jadi dulunya aku memang melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Sesungguhnya ziarah kubur membuat kalian zuhud ya di dunia dan mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian salah satu hal yang mesti dilakukan tatkala kita ziarah kubur ini adalah mendoakan orang yang berada dalam kubur tersebut. Sebab doa-doa dan zikir-zikir yang dibacakan oleh peziarah dengan niat pahalanya ditunjukkan kepada orang-orang yang telah meninggal, menurut kesepakatan para ulama ini pasti sampai pada mayit ataupun orang yang meninggal tersebut. Nah, selain juga membacakan doa-doa ataupun zikir-zikir, maka para peziarah juga harus menjaga adab-adab yang berlaku pada saat ziarah kubur. Di antaranya adalah menghadirkan hati saat berziarah kubur. Jadi meluruskan niat kita. Kita betul-betul datang untuk ziarah kubur ini ingin mendoakan kepada si mayat tersebut dan juga mengingat kita kepada kematian bahwa kita juga nanti akan berada di tempat yang sama. Kemudian yang kedua, tidak duduk di atas kuburan. Nah, ini adalah sebuah adab yang harus dilakukan bagi orang-orang yang ziarah kubur. Bukan malah joget-joget ataupun buat makan-makan di atas kuburan. Astagfirullah, seperti yang di awal video tadi. Kemudian yang ketiga, ketika kita masuk di area sekitar kuburan, maka kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Begitulah adab-adab yang semestinya dilakukan pada saat kita ziarah kubur. Dengan mengetahui adab-adab tersebut, kita hendaknya menjaga sikap dan perilaku selama berada di pemakaman. Terlebih yang diziarahi adalah orang-orang yang soleh. Sebab orang-orang yang telah meninggal, meskipun jasad mereka telah dimakamkan, telah berada di dalam liang lahat, tetapi mereka mendengar ya. Sebagaimana hadis, ma min ahadin marra biqabrin akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fasallama alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah seorang melewati kuburan saudaranya yang beriman yang ia kenal di dunia lalu memberi salam, melainkan si mayat ini juga mengenalnya dan menjawab salamnya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yakuma. Tidaklah seseorang menziarahi kuburan saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan si mayit menjadi gembira akan kedatangannya dan menjawab salamnya hingga dia kembali pergi. Nah, hadis ini mengisyaratkan bahwa si mayit orang-orang yang telah meninggal tersebut mengetahui orang yang menziarahinya dan ia gembira akan kedatangannya. Maka sudah sepatutnya bagi peziarah kubur ini menjaga adab-adab yang telah diajarkan daripada ajaran Islam, bukan malah joget-joget ataupun makan-makan seperti yang di awal video tadi. Mudah-mudahan mereka ini semua segera bertobat dan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia, daripada kesesatan-kesesatan, sehingga kita dijadikan oleh Allah nantinya menjadi hamba-hamba yang muttaqin, menjadi hamba-hamba yang mukhlisin, hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, sehingga nantinya kita akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.